Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, as-salihun as-salihat, para pecinta Quran dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan berbagai macam kebaikan, termasuk kebaikan bulan Ramadan dan kebaikan Al-Qur'an. Kita masih bersama Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam menadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, dan pada sesi kali ini, pada episode kali ini, kita akan menadabburi insyaallah surat Al-Baqarah ayat 105 sampai ayat 110. Untuk 3 ayat pertama, mohon izin saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Para pemirsa, kita akan membersamai bagaimana syariat Al-Quran adalah syariat yang luar biasa. Bahkan sampai orang-orang yang kafir itu sesungguhnya mereka iri dan dengki, sehingga mengakibatkan mereka antipati terhadap syariat Al-Quran ini. Kita baca ayat 105, terjemahnya ya. Tidaklah suka orang-orang kafir dari ahlul kitab dan tidak pula orang musyrikin bahwa akan diturunkan kepada kamu barang suatu kebaikan dari Tuhan kamu. Padahal Allah mengkhususkan rahmatnya kepada barang siapa yang Dia kehendaki, dan Allah adalah mempunyai karunia yang luas. Ini tidak suka, sehingga saya lanjutkan terjemahan berikutnya supaya nyambung ya. Tidaklah kami mansuhkan, kami hapuskan ya maksudnya, dari suatu ayat atau kami jadikan dia terlupa, niscaya kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang seumpamanya. Tidaklah engkau ketahui bahwasanya Allah atas tiap-tiap segala sesuatu adalah maha kuasa. Mereka tidak senang jika pengajaran agama yang kamu terima dari nabimu itu bertambah kembang dan kamu bertambah maju. Sedang Al-Quran yang kamu terima itu pimpinan dari nabimu sendiri, sudah terang akan membawa berbagai kebaikan dan kebahagiaan bagi hidupmu. Ini mengulang sesungguhnya, tetapi dari sudut pandang yang lain, bahwa kebaikan yang dibawa Al-Quran ini akan menyebabkan seseorang maju, bukan hanya mendapatkan ketenangan, bimbingan di dalam hidup, tapi juga akan membuatnya maju karena isinya adalah kebaikan. Kian lama akan bertambah kuat. Kabilah-kabilah yang dulu berpecah belah, berperang-perang, dia akan bersatu, dan itu fakta terjadi. Nah, kalau peperangan tidak ada, maka yang akan rugi siapa? Ya, di setiap peperangan itu yang diuntungkan kan mafia senjata. Lah kalau Aus dan Khosrus nggak perang, orang-orang yang mensuplai senjata akan dirugikan. Jadi begini. Bahkan saya pernah membaca dalam salah satu tulisan salah seorang ilmuwan muslim ya, selain pendekatan ideologi dan politik yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu memusuhi Nabi Muhammad, itu juga ada dari pendekatan ekonominya. Maka orang Yahudi ekonominya terancam karena bisnis senjatanya terancam, termasuk pasar di Madinah juga terancam. Sebagaimana orang-orang Mekah dulu juga terancam. Karena ketersediaan berhala di Mekah itu terbatas.
sehingga orang-orang itu perlu mengimpor berhala. Nah, ditulis di salah satu yang saya baca tersebut, berhala itu diimpor sampai ke negeri Cina. Masya Allah. Makanya tidak heran kalau kemudian ada kita sering dengar hadis yang dianggap hadis itu ya, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu jangan-jangan memang sudah ada dari sejak dulu, tapi itu tidak pernah dikatakan Nabi, itu hadis palsu. Nah, jangan-jangan itu juga salah satu faktornya adalah karena ketidaksukaan kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Karena berhalanya aja diimpor dari sejak dulu dari Cina. Nah, maka tidak heran kalau hari ini para jamaah umroh dan haji, kalau beli oleh-oleh di sana, itu ya made in-nya tidak heran dari buatan sana. Nah, ini sekedar selingan saja yang disampaikan. Inti kembali kepada penafsiran ini bahwa orang itu tidak suka, sehingga mereka menolak. Ya, hal ini wajib kamu ketahui supaya kamu pelihara baik imanmu. Artinya saat kita hari ini mengamal Quran, itu orang lain banyak iri. Iri kenapa? Karena yang kita pegang ini adalah benar. Maka ada pesan di sini ya. Wala yadhillu man walaita wala ya'izzu man adait. Ya, ini beliau nukil ya. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang yang engkau melindunginya dan tidaklah akan mulia engkau yang memusuhinya. Ini penting bagi kita karena sandarannya iman. Seperti hanya sebelumnya kita mengkaji tentang madarat dan manfaat pada sihir, kita juga demikian. Kemuliaan dan kehinaan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Nah, berikutnya ada hal penting bahwa terkait dengan nasah dan mansuh. Sebagaimana Al-Qur'an datang, itu ada sebagian syariat, tidak semua, kecil, yang dihapuskan. Seperti pernikahan kakak beradik dinikahi sekaligus itu sudah tidak ada. Seperti tadinya ghanimah diharamkan, itu dibolehkan. Dan beberapa syariat lain. Tapi inti syariatnya masih ada. Dan pada saat turunnya syariat Allah juga ada periodisasi termasuk hal-hal yang direvisi. Dan itu dikenal sebagai nansah. Bukan sesuatu yang aib ketika Allah menurunkan syariat yang baru, menasah hukum yang berlaku sebelumnya. Nah, detail-detailnya, contoh-contohnya, insya Allah nanti kita akan bahas setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, nasakh ini berbeda pendapat para ulama dan beliau di sini juga membahasnya cukup panjang. Intisari daripada kata-kata nasakh atau sesuatu yang dihapus, tentang nasakh yang artinya hapus, ini beliau juga kutip dalam surat Al-Hajj ayat 52. Yang artinya penghapusan. Di ayat itu dikatakan bahwa tiap-tiap setan mencoba hendak memasukkan bisikan pengaruhnya kepada Rasul, tetapi Tuhan selalu menghapus pengaruh itu. Ini arti yang pertama ya, beliau juga membahas tentang ini. Maka di dalam ayat yang kita tengah tafsirkan ini, mansuh itu dihapuskan, bukan disalinkan atau dituliskan. Nah, sehingga ada juga yang didatangkan yang baru, atau kemudian Nabi Muhammad dilupakan karena nanti akan menjadi syariat. Nah, dan itu bukan sesuatu yang aib dalam prosesnya. Tapi di sini ada diskursus yang mungkin beliau tidak tulis di sini ya. Nasakh dan mansuh itu debatable. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Karena dalam syariat Allah, orang yang tidak membolehkan nasakh, Allah itu sempurna, tidak mungkin dihapus. Sehingga yang dimaksud menasakh ini, menasakh hukumnya saja. Kayak syariat puasa. Syariat puasa yang pertama diturunkan sebelum bulan Ramadan itu kan juga syariat tua. Tapi bulan Ramadan diturunkan itu melalui 3 periode. Ada 184 surat Al-Baqarah, puasa itu pilihan. Orang kaya boleh puasa, boleh bayar fidyah. Tapi kemudian hukum puasa yang berlaku ayat 187. Ya, tidak ada lagi pilihan. Ya, semua harus puasa dan dimulai dari sejak subuh sampai datangnya maghrib. Nah, ini pengharaman khamr juga begitu. Tadinya khamr itu ada manfaatnya, tapi banyak madaratnya. Tadinya larangan khamr hanya pada saat dekat sholat, tapi kemudian berlaku mutlak. Riba juga begitu. Tadinya yang
diharamkan itu riba yang berlipat ganda, tetapi kemudian menjadi hukum akhirnya adalah riba sedikit apapun tetap hukumnya adalah haram. Nah ini ulama yang berpendapat bahwa nasakh itu tidak ada, mereka mengatakan yang dinasakh hukumnya saja. Sehingga ini disebut dengan adanya proses tasyri' atau sejarah tasyri' dengan kekhususan dalam ayat-ayat tertentu. Nah ini, tapi kalau kita ambil jumhur bahwa nasakh itu boleh dan itu bukan sesuatu yang aib kayak perundang-undangan kita, tetapi ini tidak disamakan karena Allah memuatnya dan kemudian kita mempelajari tasyri'nya itu supaya kita paham prosesnya. Karena Allah tidak mungkin langsung mengharamkan khamr misalnya. Kalau khamr langsung diharamkan akan ada penolakan secara masif. Meskipun demikian, hukum sudah final, ini bisa kita pakai dalam berdakwah. Mendakwahi orang yang mabuk, khamr itu haram, berarti bisa pakai proses itu. Menjelaskan kita bagaimana sholat 5 waktu, berarti bisa dengan proses itu. Bagaimana orang seharusnya meninggalkan riba, berarti dakwahnya juga bisa berproses. Karena orang tidak mungkin serta-merta meninggalkan kebiasaan buruk yang dia sudah sangat lekat dari sejak dulu. Maka ini menjadi hal yang penting kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sambung pada ayat 108 sampai 110. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Atau apakah kamu hendak bertanya kepada Rasul kamu sebagai telah ditanyai Musa di waktu dulu. Maksudnya seperti Musa ditanyai dulu. Dan barang siapa menukar dengan kekafiran akan iman itu, maka sungguh telah sesatlah dia dari jalan yang lurus. Maksudnya begini, kita ini untuk beriman jangan ngikut-ngikut Bani Israel. Israel itu bahasanya nantang. Nabi Musa, kami mau beriman, tolong dong turunin makanan dari langit. Nah, Nabi Musa, kami mau beriman, tolong dong Allah memperlihatkan dirinya. Kita tidak perlu begitu. Maka Allah sindir di sini. Kamu apakah mau berimannya kayak yang pernah diminta Bani Israel kepada Nabi Musa? Tentu jawaban kita tidak. Maka dikatakan di sini wadda katsirun min ahlil kitab. Kebanyakan ahli kitab kalau mereka mengembalikan kamu sesudah iman menjadi kafir itu inginnya. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena dengki terhadap diri mereka sesudah nyata kepada mereka kebenaran. Karena kebenarannya nyata. Memang kalau bicara tentang iri dan dengki ini akan menyumbat kebenaran yang nampak. Orang kalau sudah iri, udah dengki, kebenaran yang nampak pun akan tertutup. Orang kalau sudah iri dan dengki, maka hatinya yang tadi terbuka pada kebenaran menjadi tertutup. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu. Maafkan mereka dan biarkan sampai Allah mengambil keputusan untuk mereka. Subhanallah. Jadi makna fa'fu wasfahu ini jangan disalahartikan ya. Fa'fu wasfahu itu kepada sesuatu yang sifatnya hanya perkataan atau praduga. Jadi kita kalau misalnya diomongin orang, sesuatu yang nggak membuat ada efek hukumnya lah, kita boleh memaafkan. Tapi kalau ada efek hukumnya yang mendolimi kita, kita harus membela diri. Itu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dia dituduh melakukan hal-hal buruk, Nabi Yusuf tetap membela diri karena itu berefeknya buruk. Ini terkait dengan kita diprasangkai buruk orang. Karena kalau itu pun kita lawan, maka juga akan
akan menjadi capek hidup kita. Nah, apa sikap kita? Atau apa pesan Allah kepada kita menghadapi orang-orang yang dengki seperti ini? Ada di ayat 110. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah jeda singkat berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat, as-saimun as-saimat, rahimakumullah. Allah SWT luar biasa, sayang kepada kita kalau ada orang iri sama kita. Terutama terhadap kemuliaan syariat Al-Quran yang isinya luar biasa. Pesan Allah apa? Ini dia. Ini kita camkan baik-baik ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikan olehmu salat, keluarkanlah olehmu akan zakat, dan apapun yang kamu dahulukan untuk dirimu dari kebaikan, niscaya akan kamu dapatkan di sisi Allah. Sesungguhnya Allah adalah melihat apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Kita kalau ada orang iri sama kita, kuatkan sholat kita. Nah, dan yang menarik, ternyata sholat saja bukan tidak cukup. Sholat yang baik itu akan berakibat pada pola hidup kontributif. Tidak ada waktunya orang yang diiriin, orang didengkiin, kemudian sakit hati. Udah kalau begitu saya nggak mau lagi. Nah, itu berarti kita nggak kuat. Orang yang diiriin itu karena dia baik, maka orang yang diiriin, didengkiin, itu tidak akan berhenti berkontribusi. Dengan kontribusi yang kuat itu akan menghapus efek buruk dari kedengkian dan iri. Hati-hati, ini kalau kemudian kita kemakan omongan orang lain terhadap kebaikan yang kita yakini atau kita kerjakan, kita harus buat imunitas kekebalan diri kita dengan sholat dan dengan membayar zakat. Ingat, sholat kewajiban, membayar zakat kewajiban. Itu benteng minimalis. Yang kalau kita terkikis dari benteng minimalis, kita tidak punya imunitas. Tapi ingat, ini ada tambahan menarik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Itu bahasa lain, berpola pikirlah kontributif. Orang yang berpola pikir kontributif tidak ada waktu melayani orang iri. Orang yang punya sikap kontributif tidak ada waktu memikirkan omongan orang dengki. Dia akan terus berkontribusi dan mendapatkan kebaikan apa yang telah dia berikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa TVmu yang berbahagia, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat terkait dengan apa yang dipesankan Allah di akhir ayat ini, yaitu kemampuan seseorang di dalam mentakdim, mendahulukan dia memberi, itu juga akan menjadi benteng positif terhadap iri dan dengki orang pada kebaikan yang dimilikinya. Sederhananya gini, sederhananya misalnya, kita punya prestasi. Orang lain iri sama kita itu kaidahnya memang begitu. Memang ada orang iri sama orang yang tidak punya prestasi? Tidak ada. Orang yang didengkiin, orang yang diiriin, itu hampir pasti adalah orang berprestasi. Kalau ada orang iri sama, mohon maaf, sama orang bodoh, itu nggak bener. Ada orang dengki sama orang nggak sukses, itu nggak bener. Itu yang nggak bener orangnya. Ngapain ngiriin begitu? Yang dipastikan iri adalah iri karena prestasi dan karena kebaikannya. Dan orang yang baik tidak akan jatuh dengan kedengkian orang kalau dia tadi sholat, zakat, berpikir kontributif. Ini pesan penting yang sangat luar biasa. Syariat Quran yang berisi kebaikan ini ternyata tidak cukup saja sebagai pembimbing kita, tapi dia juga akan menjadi imunitas kita. Kalau apa? Kalau kita dirikan sholat, kalau kita berikan zakat, kalau kita wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, itu artinya berpola fikirlah kontributif. Orang-orang yang berpunya pola fikir kontributif nggak ngaruh irinya orang. Sebaliknya, orang-orang yang punya pola fikir eksploitatif, dia akan terjebak pada iri yang menyengsarakan dia. Apa bedanya?
Kalau orang berpikir eksploitatif itu ngelihat sesuatu, saya dapat apa, saya dapat untung apa, bagaimana saya mengumpulkan. Sementara orang kontributif, saya memberi apa, saya berkontribusi bagaimana, saya punya andil apa. Sehingga orang-orang yang punya kontributif, sekalipun dia terlihat sengsara, dia tetap bahagia. Sekalipun dia dilihat, ya kasihan, dia tidak merasakan itu. Bahkan dia akan dikira sebagai orang kaya karena tidak pernah meminta bantuan, karena terlihat happy-happy saja. Sebaliknya orang-orang yang dengki tadi, orang-orang yang punya pola pikir eksploitatif, sekalipun dia punya jabatan di mana-mana masih rakus. Maka sebenarnya kita itu diberikan kecukupan oleh Allah bukan secara materi, tapi yang memberikan kecukupan itu adalah bimbingan Allah dengan syariat Al-Quran yang isinya semua kebenaran. Maka di sini ada sesuatu yang penting. Jika diberi oleh Allah rizki di zaman sekarang, keluarkan terlebih dahulu sekarang juga. Ini bahasa beliau ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, itu kalau hari ini saya dikasih rizki, jangan tunda diberikan. Kalau besok saya dikasih rizki lagi, jangan tunda diberikan. Kalau dalam bahasa surat Al-Baqarah di juz 3 ya, di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kita itu menginfakkan dari sesuatu yang predictable. Kasab itu dari income, dari pekerjaan kita, dari profesi kita, harus ada yang kita berikan kepada mereka. Tapi selain itu ada juga yang diberikan oleh Allah dari yang unpredictable. Nah, orang-orang yang berpikir kontributif, baik yang diprediksi, saya udah kasih zakat. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu, Allah mewajibkan zakat. Orang yang membayar zakat itu orang baik minimalis. Belum orang dermawan. Orang dermawan kalau dia ada yang sunnah dikeluarkannya. Bahkan sampai detilnya Allah mengeluarkan istilah qardhan hasanah. Siapa yang meminjami Allah. Nanti akan sampai ayatnya kita akan tadabburi lebih detil. Emang siapa kita kok minjemin Allah? Ini supaya kita terpacu dan termotivasi untuk punya pola pikir kontributif yang tidak ada hentinya. Ya Allah, Engkau sudah wajibkan zakat, aku lakukan. Engkau sunahkan sedekah, aku lakukan. Masih ada lagi ya Allah? Baik, saya siap berkontribusi apapun. Itulah yang akan menjadi benteng bagi diri kita, sekalipun seluruh dunia iri pada kita. Sesungguhnya orang yang iri karena prestasi kita. Makin kita diiriin, itu tidak berpengaruh karena kita berpegang teguh pada kebaikan yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Berbahagialah bukan karena orang iri, tapi karena Al-Quran yang diturunkan kepada kita berisi syariat terbaik yang membawa prestasi di dunia dan di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.